Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Fadil Squad, sahabat Cerex Media. Kali ini saya ditemani oleh Kang Esak ingin menguak sejarah dan mitos Bukit Jamberacak. Ini berada di kawasan apa Kang Esak? Di Desa Walet. Di Desa Walet, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon ya? Ya. Mana Kang Esak? Ya, jadi teman-teman, alhamdulillah, jadi sore ini kita sudah bisa berkunjung ya bersama Kang Zul. Kang Zul ya. Di belakang kita ya teman-teman ada sebuah bukit ya, ada sebuah bukit yang menjulang, di mana ini unik ya Kang Zul ya. Di belakang ada bukit, kemudian di samping kalau kita perlihatkan ini ada bukit. Ada bukit ya. juga. Jadi ini seperti bukit yang dibelah ya Kang ya? Bukit yang dibelah oleh satu sungai yang bernama Sungai Cisanggarung gitu ya. Kemudian di tengahnya ini ada jalan. Ya, ada jalan ini menuju akses Kuningan dan Cirebon. Nah, untuk jalan ini sendiri ini sebetulnya jalan ini sudah lama sekali, Kang. Sudah ini di zaman Belanda. Dibangun pada zaman Hindia Belanda ini sudah ada, termasuk semua fasilitas, termasuk nanti di sini kita ada ajimut nanti ya. Untuk ajimut itu ada pemancar, itu juga semuanya dibangun oleh fasilitas Belanda ya. Nah, kalau kita lihat dari kelihatan dari struktur ya, dari strukturnya kalau jembatan. Nah, ini yang lama yang ini nih. Ini TPT tembok penahan tanah ini yang lama. Dia strukturnya masih pakai seperti ini. Ini sudah lama sekali ya. Nah, di belakang kita ini ada namanya Bukit Jamberacak. Nah, mungkin kita tahu menurut informasinya bahwa Jamberacak itu ada sebuah pohon jambe, ya, pohon jambe. Racak itu apa kalau istilahnya? Kalau ngericik ya, air ya, mata air berarti. Mata air ya. Jadi di mana di atas itu ada pohon jambe yang mengeluarkan mata air begitu. Memang mungkin kita nggak bisa mengakses ke sana ya karena ini tidak ada perahu. Biasanya sih ada perahu yang mengakses ke sana. Kemarin kita juga pernah sampai ke sana, itu memang ada beberapa titik-titik yang mengeluarkan air dan itu airnya lumayan seger ya. Betul. Dan di atas juga itu ada mitos satu buah makam ya. Tapi itu kadang orang menemunya dua, Kang. Oh gitu ya? Iya. Itu hanya orang tertentu kali yang bisa melihatnya ya. Kadang satu, kadang dua, saya juga bingung. Itu makamnya siapa, Kang? Itu makam penunggu di sini. Yang dulu apa sih ya? Yang ini punya tanah gitu iya, ya? Diceritakan juga kan ini sejarahnya katanya ada sangkut pautannya sama Sangkuriang katanya. Nah, ini unik nih teman-teman ya. Gimana tuh, Kang? Cerita, Kang. Ceritanya itu Sangkuriang di sini membuat sebuah kerajaan yang sampai membelah bukit ini, Kang. Ini kalau menurut sejarah dulu ya. Ya. Dulu itu mitosnya Sangkuriang itu begitu. Di sini mendirikan kerajaan dan membelah bukit tersebut. Dia ingin membuat bukit ini menjadi mirip perahu. Cuman gagal lah. Iya. Di sini makanya itu apa sih, perempuan yang naik ke bukit ini kalau dia sedang haid pasti kesurupan. Oh gitu ya. Pasti itu. Memang secara tidak langsung kalau kita lihat dari fisiknya, ini bukit Mirip, sebetulnya mirip perahu, mirip perahu yang terbalik, gitu ya. Jadi kalau yang kita tahu kan kalau Danau Toba ya, Tangkuban Perahu kan ada di mana itu? Di Bandung ya. Nah ternyata di Cirebon juga ada Tangkuban Perahu. Ya itu hanya sekedar mitos, bukan mitos, cerita rakyat sini ya. Iya betul. Gitu. Dan mungkin bisa jadi kalau kan di kita itu kan banyak ya Kang ya, sejarah kita itu kan sangat panjang ya. Betul. Kayak ada tuh di daerah Garut, ternyata ketika dibuka ada candinya gitu kan. Apa mungkin ini juga kalau dibuka dia ada candinya mungkin kan? Tapi katanya sih banyak fosil-fosil juga di sini, Kang. Iya. Menurut cerita masyarakat tuh pas penggalian dia sering menemukan fosil kerang air pun ada di sini. Fosil kerang air ya. Iya. Nah sebetulnya memang gitu. Mungkin pemerintah kita belum sampai ke menelisik ya, sampai ke arah sana, dan sebetulnya banyak sekali. Di Nusantara itu banyak sekali yang belum terekspos. Belum ada penelitian ya. Mungkin nanti juga ketemu ya kenapa ada kerang di atas. Kan kalau kita lihat kerang itu kan
laut di air ya kan, Iya. di laut. Tapi itu banyak ya Kang ya, di Banyak, sana banyak ya. di atas. Gitu. Nah, seperti itu mungkin sejarahnya. Kemudian kalau dari gimana Kang nih, dari cerita mistisnya ada nggak Kang? Kalau cerita mistis ini banyak kerak kan. Bagi teman-teman yang punya mata batin ini di sini banyak banget kerak di atas. Terus ini juga dikuasain oleh siluman ular. Dia biasanya di sini suka mengganggu mobil atau motor yang lewat, pengendara lah, yang sering mengakibatkan kecelakaan juga di sini nih. Dulu pada tahun 2000-an kalau nggak salah di sini pernah ada satu buah bis yang masuk terjun lah itu di ini kan sungai nih, sungai besar itu hilang Kang. Iya. Bis tersebut masuk. Mhm. Nah, sungai seberapa dalamnya sih kalau begitu Iya, ya kan? iya, iya. Tapi bis yang segitu besarnya bisa hilang gitu loh. Hilang ya. Nah, barangkali kita mau lihat-lihat ke situ. Oke, oke. Ya Ayo. teman-teman, kita lihat ke sungainya. Ini teman-teman sungainya. Ini Sungai Cisanggarung ya? Ya, Sungai Cisanggarung. Jadi kalau kita lihat ini sangat dalam sekali ya. Sungainya memang besar. Sungainya besar. Kalau kita lihat di jalan ya, kalau kita lihat jalur ini memang sisi lain dari sisi mistisnya, memang sisi lain ini satu jalur sepi ya, satu jalur sepi. Yang kedua tajam ya. ada tikungan ya. Nah ini sangat berbahaya sekali bagi pengendara untuk melintasi di jalur ini. Nah karena kita lihat di sini banyak mobil-mobil besar juga lintas. Oh yang kedua jalannya memang kecil. Jalannya memang kecil. Persimpangan di sini. Iya, jalannya kecil. Buat satu jalur. Tuh, jadi untuk pengendara yang melintasi jalur ini diharapkan untuk berhati-hati ya, terutama malam ya. Ini sangat banyak sekali kecelakaan di sini. Jadi fokus di saat berkendara itu. Terutama berdoa, minta perlindungan sama Allah. Ini pohon jambe yang mengeluarkan mata itu ada di atas sana loh. Dia ada di atas, makanya kita nggak bisa ngakses ini. Sungainya juga lagi banjir banget ya. Musim hujan. Banyak. Ini bagi teman tahu sendiri lah di sini. Ini juga banyak itu ya Kang. Apa sih burung ya? Burung ya. Biasanya kalau banyak burung seperti itu menandakan Apa tuh? jarang ada orang yang naik ke atas Kang. Jadi kisahnya gini, Kang Zul ya, saya juga pernah dengar bahwa di sini mau dibuat pariwisata dulunya ya. Sempat mau dibuat pariwisata, saya nggak tahu apakah itu swasta atau Pemda ya. Iya. Ini pernah dibuat wisata, ada naik tangga gitu kan, ada mata air. Dulu itu waktu sekitar tahun 2000-an ya, 2003. Itu sudah pernah. Cuma entah kenapa kemudian gagal. Kemudian gagal. Biasanya itu kalau seperti itu penghuninya nggak mau Kang. Oh gitu ya. Biasanya. Iya. Pengetahuan saya seperti itu. Toh kalaupun nanti jadi pasti akan meminta banyak korban. Nah, kemudian informasi berikutnya adalah saya dapat informasi barusan itu di sini itu ada beberapa granat, ya kan? Jadi karena memang di lokasi ini juga Dulu tempat peperangan kali dulu ya. tempat peperangan, ya. Bahkan ada yang bilang ini persembunyian, persembunyian para pejuang kita. Saya kurang tahu karena
literasi sejarah di kita itu sangat kurang sekali ya. Akhirnya yang terjadi, apakah itu sebuah cerita rakyat atau memang asli, ini sebetulnya PR bagi kita untuk menelusuri sejarahnya, tahunnya berapa gitu kan, siapa tokoh yang terlibat gitu. Tapi secara bukti fisik itu menunjukkan memang benar bahwa di sini itu pernah terjadi peperangan. Karena banyak ditemukan granat yang masih aktif ya. Dan kemudian ada juga ditemukan seperti bunker kecil itu di wilayah sini itu juga ditemukan. Cuma memang karena keterbatasan sejarah kita, saya sendiri tidak bisa menjangkau tokohnya siapa, tahunnya berapa. Cuma kalau ngelihat dari sejarah kita di peperangan itu, kalau di Cirebon itu ada namanya Perang Cirebon, Kang. Itu di Hindia Belanda, pada saat pemerintahan Hindia Belanda itu memang ada peperangan Hindia Belanda melawan Kesultanan. Nah, Kesultanan Cirebon. Saya punya prediksi kemungkinan tahunnya sama. Ya. Kemungkinan di situ ya. Karena tidak ada lagi peperangan yang besar di wilayah sini ya selain Kesultanan dengan Hindia Belanda. Begitu. Nah, nanti kita juga akan ke atas. Di sana ada monumen ya, di mana ada monumen perjuangan rakyat ya. Nanti kita lihat seperti apa bentuknya dan kondisinya sekarang terawat atau tidak. Iya. Begitu. Karena kebanyakan di sini tuh pemerintahnya kurang itu yang memperhatikan ya. Bukan kurang, belum mungkin. Kayaknya belum. Ya itu Kang Zul, karena kalau menurut saya karena literasi yang kurang. Betul. Karena literasi yang kurang, tidak masih terkubur. Terkubur, belum tergali. Banyak sekali sejarah-sejarah di sini ya, banyak diungkap ya. Makanya nanti ke depan kita coba telusuri satu-satu. Iya, betul. Ya, siapa tahu kita didukung oleh pemerintah daerah ya kan, untuk menguak semua sejarah-sejarah yang ada di Cirebon Timur. Kita langsung ke lokasi yang waktu bis jatuh saja. Oke, boleh. Kalian kita Ya, jadi teman-teman, di sini mungkin yang diprediksi mungkin dulu banyak terjadi kecelakaan, bahkan bisa jadi bis jatuh. Nah, kalau kita lihat di bawah itu, nah itu pondasinya itu dari zaman dulu itu. Ya, itu pondasinya. Nah, ini baru. Masuk baru. Nah, Kenapa bisa banyak terjadi kecelakaan? Yang saya katakan tadi, satu memang jalurnya ini sempit. Padahal ini adalah jalan provinsi. Ini jalan penghubung provinsi. Cuma kalau kita lihat sepadan jalannya, bahu jalannya itu sangat kecil sekali. Ya, ini sangat kecil sekali. Ini sangat membahayakan bagi pengendara ya. Makanya oleh karena itu pemerintah itu membuat seperti ini nih. Nah, ini pembatas. Nah, itu juga ya, ini juga pembatas. Pembatas juga baru kayaknya Kang Esak ya? Ya, ini baru. Apa mungkin setelah kecelakaan itu ya baru dibuat kali ya? Karena banyak sekali di sini kecelakaan dan ini tidak ada penghalang ya. Ini tidak ada penghalang. Gitu. Dari arah sana ngebut, tikung ya. Nah, oleng bisa jadi masuk ke sini. Ini banyak sekali kejadiannya. Dan ini juga dulu pernah longsor kan? Ya, beberapa waktu pernah longsor. Pernah longsor. Ini banyak masyarakat yang bermain. Biasanya untuk hanya sekedar mancing.
betul. Nah, ini Kang Zul suka mancing ini. Ini ada yang sedang memancing. Sini Kang Ikram. Ada yang Jadi sedang mancing. kalau kita lihat Pas. ini sangat berbahaya sekali ya. Saya takut jujur ya. Ini nengok ke sini dia udah air. Udah jurang. Ya. Ini sedang memancing. Jadi Ada pun yang sedang menjaga. jarak antara jalan ke bibir sungai ini sangat pendek. Ini di sini nih bis yang pernah jatuh nih. Ini kalau dilihat tidak begitu dalam lah. Tapi ini sebetulnya sangat dalam ini Kang. Ya. Kalau orang bahasa sini ada kedung lah. Kedung ya. Iya, bahasa kedung. Apa? Ya, jadi yang saya dengar juga mitosnya dulu yang waktu bis itu sebenarnya sempat dimunculkan di majalah misteri. Nah, jadi kisahnya itu bus malam ya. Dia pulang dari Jakarta, memang sudah tidak ada penumpang. Itu ada supir sama kondektur. Ya nggak tahu malam karena ngantuk mungkin ya, dia terjun ke sini. Kalau kondektur bisa loncat, ya kondektur bisa loncat. Yang terjun adalah supir sama busnya. Kemudian keesokan harinya mereka mencari supir dan bus itu dan tidak ada gitu kan. Sampai tim SAR juga turun, kisahnya tidak ada gitu kan. Dikisahkan memang tidak ada. Setelah nyilem gitu kan, tidak ada juga. Nah akhirnya masyarakat sini meminta ulama untuk mencari, untuk berikhtiar ya. Akhirnya sang ulama itu, sang kiai itu, nggak tahu sang kiai atau sang orang pintar itu ya, nggak tahu. Nah itu konon kabarnya dia masuk ke dalam sungai dan dia menemukan sebuah kerajaan gitu kan. Nanti kerajaan apa, nanti Kang Zul yang tahu gitu karena yang menjelaskan gitu. Singkat cerita, di kerajaan itu si manusia itu jadi biri-biri, jadi kambing ya, dan si ulama itu meminta kepada sang raja untuk ini punya saya, ini harus saya kembalikan. Kemudian diambil, akhirnya si bis pun bisa terangkat dan si supir pun bisa tertemukan. Saya nggak tahu apakah waktu itu supir itu meninggal atau tidak ya, saya kurang tahu. Nah itu kisah yang beredar di masyarakat sini. Nah menurut Kang Zul gimana Kang? Monggo. Kalau penglihatan saya sih emang di sini ada kerajaan. Ada kerajaan ya. Cuma saya nggak bisa menjelaskan lagi itu, biar jadi sejarah di sini saja. Ya. Jadi saya nggak mau terlalu banyak menguak kerajaan ini, kerajaan apa, pemimpinnya siapa, saya nggak mau. Bukannya saya nggak berani, cuman biarkanlah. Tapi memang menurut Kang Zul ada gitu ya. Oke. Cuman kita jangan sampai bersinggungan, takutnya nanti ada apa-apa gitu kan sama tim kita. Ya artinya gini, para teman-teman, kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Iya. Kita berdampingan ya. Tidak sendiri, kita berdampingan dengan yang namanya makhluk jin ya, atau Kang Zul bilang astral gitu ya. Astral. Memang betul. Ya, namun ya apapun itu kita berjalan dengan apa adanya. Mereka punya kehidupan lagi, kita juga punya kehidupan. Betul. Jadi kita juga nggak ganggu, mereka juga tidak. Jadi kita sama-sama berjalan apa adanya. Hidup rukun. Kuyub. Cuma kalau untuk saya sendiri Kang Zul, saya nggak mau melihat. Kalau dari sisi topografi, lokasi ini sangat enak ya. Enak ya. Lokasi ini sangat enak ya Kang Zul ya. Jadi kita melihat sungai, terus bukit gitu. Karena sejatinya manusia itu punya kesenangan untuk melihat yang seperti ini ya. Lihat yang hijau, sungai terbentang luas gitu kan. Bisa dibilang indah ini ya. Indah, betul. Kalau dari sisi itunya, makanya teman-teman ayo mampir ke sini. Silakan. Tempat pariwisata gratis ini. Jadi mungkin kalau teman-teman belum tahu, ini sebetulnya belum terjamah ya.
betul. Ini salah satu wisata gratis yang belum terjamah oleh kebanyakan orang karena ini jalur antara Kuningan Cirebon tapi lewat timur, ya. Jadi kalau dari timur, kalau mau ke Kuningan pasti lewat sini. Betul. Ini lumayan asik. Makanya kalau hari Minggu rame di sini Biasanya Kang. ramai ya. Mana, kita sudahi saja. Ya? 3 menit. Oke teman-teman, terima kasih. Insya Allah nanti lain waktu kita akan buat sejarah yang lainnya Kang ya. Ya, siap. Buat teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CRX Media.